Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,10% ke angka 5004. Setelah seharian berada di zona merah, ISG setelah pre-closing terkesan sengaja dibuat naik dan ditutup di atas angka 5000. Dan di video ini saya akan menganalisa dua saham yang paling banyak dibeli asing dan dua saham yang paling banyak dijual asing secara value hari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mandiri. Saham Mandiri pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,90% ke harga 5.550. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini saham Mandiri mulai terlihat rebound dan saat ini telah naik mendekati resisten di EMA 150. Yang berada di sekitar harga 5.630. Untuk supportnya bisa kita lihat berada di harga 5.000. Jadi setiap kali Mandiri turun menyentuh harga 5.000, bisa kita lihat masih berhasil bertahan dan mulai berhasil rebound. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat hari ini asing juga masuk melakukan akumulasi. Dan akumulasi asing pada saham Mandiri hari ini yang paling besar di antara saham-saham lainnya. Sekarang kita coba lihat pergerakan asing pada saham Mandiri. Bisa teman-teman lihat dari tanggal 1 Oktober sampai hari ini asing terlihat terus masuk melakukan akumulasi pada saham Mandiri. Ini yang membuat selama satu minggu terakhir ini atau pada awal Oktober sampai hari ini Mandiri terus melanjutkan kenaikan. Karena itu saya selalu menjelaskan untuk saham-saham market cap besar kita bisa fokus pada asing. Apabila asing terlihat mulai masuk, kita bisa ikutan entry. Apabila terlihat secara teknikal juga sahamnya mulai berbalik arah atau melanjutkan kenaikan. Sebelumnya pada saat Mandiri terus turun, asing juga terlihat terus melanjutkan distribusinya. Sekarang kita akan coba lihat dari data yang kita dapat ini, saya melihat Mandiri masih berpeluang untuk berusaha break dari resisten di harga 5.630-an. Apabila resisten ini gagal ditembus, Mandiri masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk turun kembali menuju daerah support di angka 5.000. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Mandiri di bawah harga 5.500-an, apabila ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat Mandiri masih gagal break dari resisten di EMA 150 ini. Karena resisten ini merupakan resisten yang lumayan kuat. Karena sebelumnya Mandiri sudah berusaha break dan masih gagal. Tapi apabila teman-teman tujuannya memang investasi pada saham Mandiri, selama masih bertahan di atas harga 5.000, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena harga 5.000 juga merupakan support yang kuat saat ini. Berikutnya saya menganalisa saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,96% ke harga 28.775. Bisa kita lihat di grafik. 2 hari terakhir ini juga BCA terus melanjutkan kenaikan. Dan sebelumnya BCA jika kita lihat bergerak downtrend dan telah turun menembus support di EMA 150. Setelah turun lumayan dalam, setelah itu BCA terlihat bertahan di atas daerah support di harga 27.000. Setelah menyentuh harga 27.000, BCA mulai bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini membuat BCA berada dekat dengan resisten di EMA 150 di sekitar harga 29.500. Untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai mengarah ke atas dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini.
Dari data broker summary ini bisa kita lihat hari ini Bandar melakukan akumulasi. Jadi walaupun kenaikannya hanya sedikit, tetapi Bandar terlihat melakukan akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat melakukan akumulasi pada saham BBCA. Dan dari data pergerakan asing terlihat 2 hari terakhir ini akumulasi asing lumayan besar. Jadi yang sebelumnya terus melakukan distribusi yang membuat saham BBCA terus turun, 2 hari ini asing terlihat mulai masuk. Dan ini membuat BBCA secara grafik juga mulai berbalik arah. Yang sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya BBCA masih berpeluang untuk naik menuju resisten di EMA 150. Dan masih ada peluang untuk naik mencapai target terdekat di harga 30.000. Jadi untuk teman-teman yang sudah membeli saham BBCA di sekitar harga 27.000, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold dan diinvestasikan pada saat di harga 27.000. Karena harga 27.000 merupakan harga yang lumayan murah. Untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BBCA, sebenarnya besok masih bisa entry apabila BBCA masih melanjutkan kenaikan. Tapi karena sudah dekat dengan resisten, teman-teman harus lebih disiplin. Karena ada peluang untuk turun saat menyentuh atau mendekati harga 30.000. Jadi tetap paling aman apabila teman-teman mau beli, sebaiknya tunggu BBCA terkena pullback dulu. Apalagi dalam 1 minggu ini BBCA sudah naik beberapa hari. Jadi ada peluang untuk terkena pullback sementara. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,51% ke harga 975. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Pegas mulai bergerak sideways. Jadi yang sebelumnya bergerak sangat downtrend, dalam 1 minggu terakhir ini mulai bergerak sideways. Jadi dorongan untuk turun sudah mulai melemah. Untuk supportnya bisa kita lihat berada di harga 900. Jadi saat menyentuh harga 900, terlihat Pegas sudah stop untuk turun. Jadi support saat ini berada di harga 900. Dan setelah menyentuh harga 900, Pegas pelan-pelan mulai mengarah ke atas. Tapi ingat, walaupun mulai mengarah ke atas, belum bisa kita konfirmasi bahwa Pegas sudah mulai bergerak uptrend saat ini. Karena secara tren jangka menengah masih downtrend. Tapi untuk jangka pendek saat ini mulai bergerak sideways, dan untuk resisten terdekat saat ini berada di harga 1000. Jadi saat ini Pegas sudah dekat dengan harga 1000. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini Bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing juga terlihat asing hari ini juga masih terus melakukan distribusi pada saham Pegas. Jadi dari data yang kita dapat melihat Pegas masih berpeluang untuk naik menuju resisten harga 1000. Tapi peluang untuk break dari resisten 1000 ini masih sangat kecil. Apalagi dalam 1-2 hari ke depan Pegas terlihat masih terus didistribusikan oleh Bandar dan asing. Apabila terlihat masih terus didistribusikan, Pegas berpeluang untuk turun saat menyentuh harga 1000 ini. Dan setelah gagal break, ada peluang untuk turun kembali menuju support di harga 900. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Pegas, saran saya sebaiknya tunggu konfirmasi Pegas berhasil naik di atas harga 1000 baru teman-teman entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BRI. Saham BRI pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 3.120. Jadi pada saat saham-saham perbankan lain hari ini bergerak naik atau bertahan di atas harga closing kemarin, hari ini BBRI malah turun 2% lebih. Dan untuk tren bisa kita lihat BBRI saat ini juga masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 3.240. Untuk supportnya masih sama di harga 3.000. Jadi harga 3.000 masih support kuat untuk saham BBRI. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat
Hari ini Bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar pada saham BBRI. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat, asing juga hari ini melakukan distribusi yang paling besar. Jika kita lihat pergerakan asing, distribusi dengan jumlah besar hari ini mendekati distribusi dengan jumlah besar pada tanggal 11 September kemarin. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat, asing dalam 1 bulan terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham BBRI. Jadi berbeda dengan saham Mandiri yang selama 1 minggu terakhir ini terus diakumulasi asing, BBRI masih terus didistribusikan oleh asing. Ini yang membuat BBRI masih sulit naik menembus resisten saat ini. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya BBRI dalam 1 minggu ini masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk turun kembali menuju harga 3.000. Dan untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham BBRI di harga atas maupun harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena support di harga 3.000 akan sulit ditembus BBRI minggu ini. Jadi walaupun ada peluang untuk turun, peluang untuk menembus support di harga 3.000 masih sangat kecil. Kecuali dalam 2 hari ke depan asing masih terus melakukan distribusi dalam jumlah besar pada saham BBRI. Dan menurut saya sepertinya sangat kecil peluang asing masih terus melakukan distribusi dalam jumlah besar atau hampir sebesar jumlah distribusi hari ini. Selama distribusi asing masih kecil, BBRI masih akan bertahan di atas harga 3.000. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, ini kesempatan untuk membeli BBRI di sekitar harga 3.000 kembali. Dan sebaiknya saat ini tetap swing trade, beli di sekitar daerah support di harga 3.000, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 atau 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.